Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan dengan Pak Andi dan juga Pak Wija. Tadi dari obrolan kita mungkin banyak juga benchmark yang bisa diambil begitu dari negara lain untuk terus meningkatkan kualitas dan juga ketimpangan sosial yang ada di Indonesia saat ini. Kalau saat ini Pak, strategi apa kalau dilihat untuk jangka pendek, menengah, kemudian juga untuk planning jangka panjang kita di Indonesia? Ya, jadi apa yang disampaikan tadi Pak Wija itu betul, Pak Wijan, bahwa salah satu program yang baik itu adalah conditional cash transfer tadi. Jadi ada program yang Bolsa Familia di Brasilia itu juga sebetulnya 2007 kita sudah mulai dan sekarang semakin masif. 2007 itu kita start dengan 300.000 keluarga yang kita bantu di beberapa provinsi, sekarang sudah menyebar seluruh Indonesia, dan sejak Pak Joko ini itu ditingkatkan menjadi 10 juta sudah penerimanya, dan mungkin kita yang terbesar di dunia sekarang itu. Mudah-mudahan kita tidak kena seperti yang apa yang disinyalir tadi Pak, disebutkan bahwa Bolsa Family dihentikan karena korupsi gitu. Insya Allah, ya mereka memang sebetulnya di sana itu masalah presiden ya, masalah Pak Wijanto ya, jadi perebutan kekuasaan itu melalui program mercusuar itulah. Tapi insya Allah kita ini justru sekarang kita sangat dihargai oleh Bank Dunia karena program ini kan betul-betul adalah memutus rantai kemiskinan. Jadi inilah program yang memutus rantai kemiskinan, dan Pak Wijayanto insya Allah program ini juga kita akan manfaatkan untuk perbaikan program stunting tadi. Kenapa? Karena program PKH ini, Keluarga Harapan ini, itu ada program pertemuan kelompok setiap minggu. Nah, disinilah bisa memberikan pengertian bagaimana, karena ini yang paling penting sebetulnya, bukan cuma makanannya ya, tapi bagaimana mereka mengerti bahwa itu harus mulai dari kehamilannya 1000 hari itu. Kalau sudah lahir stunting itu udah kurang gizi itu udah sulit Pak kita ini. Jadi harus sejak dari janin. Jadi itu kemudian kita punya program juga bantuan pangan non tunai yang Bapak Ibu sekalian dengar dulu Ratra atau Raskin itu kita perbaiki lagi. Itu sekarang mereka terima uang tetapi tidak boleh cash, namun mereka boleh belanja yang sudah ditentukan, yaitu beras, kemudian daging, sayur, buah, dan sudah ditentukan apa saja yang boleh dibeli. Nah, kedepannya ini juga kita sedang susun konsepnya. Pak Menteri mengarahkan bahwa program ini juga sangat potensial untuk membantu nantinya yang stunting tadi. Kenapa? Karena macamnya ini bisa diarahkan nanti sesuaikan dengan kebutuhan untuk perbaikan angka stunting. Jadi mudah-mudahan 2021 kita mulai nanti ini dengan konsep yang lebih baik gitu. Nah, insya Allah ini program-program ini semuanya ini sudah berjalan sekian tahun dan kita proven, kita melihat ya, bahkan kemarin Bank Dunia juga sangat menghargai program kita. Kenapa? Karena kita di Indonesia bisa menjangkau membantu lansia dan difabel yang kronis itu melalui keluarga gitu. Nah, itu kenapa? Karena kita kaitkan dengan program PKH juga. Karena kita punya data yang komplit, sehingga keluarga-keluarga yang memiliki lansia yang kemudian ada difabel itu bisa kita tambahkan bantuan di situ untuk membantu keluarganya yang lansia atau difabel. Ini saya bilang kemarin dengan Bank Dunia, ya di Barat memang berbeda karena kalau lansia di sana kan dia hidup sendiri gitu. Yeah. Kalau kita dengan keluarga jadi lebih mudah. Nah, dengan basis data yang makin baik, nah ini program berjangka panjang, apapun yang kita siapkan nanti programnya untuk perubahan ataupun perbaikan itu saya kira lebih mudah ya, karena kita sekarang memiliki jumlah data 40% penduduk Indonesia yang terbawa, itu sosial ekonominya sangat-sangat komplit kita miliki sekarang dan akan diperbaharui tahun depan. Oke, baik. Saya ingin tanggapannya Pak Wija, silakan. Ya, kita harus mengapresiasi ya upaya-upaya tersebut ya, seperti kendala data ini sedikit demi sedikit sudah mulai diperbaiki. Dulu belum terkuat bahwa data itu bermasalah karena semua cash transfer, tapi setelah diganti dengan bansos makanan gitu ya, salah sasaran itu menjadi kelihatan gitu ya, rumah mewah dikirimi beras gitu ya. Nah, ada pembelajaran dari pandemi COVID ini sehingga perbaikan data itu yang merupakan salah satu kelemahan kita di masa lalu sudah mulai diadres. Nah, satu hal yang saya ingin
coba angkat di sini adalah terkait dengan pengangguran, Pak. Jadi kalau kita mengacu pada statement Pak Menteri Bappenas, itu tahun ini mungkin jumlah pengangguran akan meledak menjadi di atas, sampai sekarang ini sudah di atas 10 juta begitu ya. Nah, ini akan terus bertambah ke depannya. Nah, satu ide Pak Andi, daripada kita memberikan BLT kepada mereka, tapi mereka kemudian di layoff, perusahaan juga tidak bisa beroperasi. Kalau di Singapura dan di Jerman itu bantuan BLT disalurkan lewat korporasi, Pak. Jadi disalurkan lewat korporasi, sebagian dari gajinya dibantu melalui program BLT itu. Yang penting adalah mereka tetap bekerja, korporasi tetap jalan, struktur ekonomi tidak terdampak. Nah, ini lebih bagus daripada mereka terlanjur di layoff, kita membantu orang-orang yang sudah di layoff gitu ya. Struktur ekonomi sudah terlanjur terdampak, nanti ketika kita ingin picking up di tahun 2021 agak berat gitu ya, karena membangkitkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu tidak mudah. Jadi beberapa inovasi kecil seperti itu kita belajar saja dari negara-negara yang relatif sukses gitu ya, Singapura, Jerman. Kalau dalam hal ini, dalam konteks ini kita bisa belajar dari mereka. Kita tidak terlalu jauh ya dalam aspek ini. Itu perlu dipikirkan juga. Saya pikir itu Pak beberapa usulan inovasi. Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami jeda sebentar.